Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Kita mulai kuliah hari ini ya. Melanjutkan topik yang kemarin. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit pengumuman berkaitan dengan PR ya. Jadi kemarin atau baru saja ya, siang tadi ya atau pagi tadi, saya baru saja mengupload PR. Silakan dikerjakan PR itu sesuai dengan deadline yang diberikan di situ ya. Jadi silakan kalau nggak salah Kamis atau Jumat saya lupa saya. Nanti tolong dicek lagi ya di Google Classroom. Jadi sudah ada PR-nya. PR-nya nggak terlalu banyak. Nanti akan ada PR lagi. Jadi ada 2 kali PR ya. Yang PR yang kedua nanti yang satu yang ini yang sekarang saya upload. Untuk PR yang kedua nanti akan saya upload segera. Nanti dikumpulkan sebelum ujian ya, sebelum ujian mungkin nanti pas ujian ya, pas ujian dikumpulkan. Jadi sekalian buka Google Classroom pada saat ujian itu dikumpulkan sekalian, di-upload sekalian di Google Classroom. Untuk yang kedua nanti detailnya akan saya berikan nanti setelah mungkin besok, setelah kuliah besok pagi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke perkuliahan yang melanjutkan kemarin ya tentang teori ensemble. Kalau yang beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ensemble mikrokanonik dan ensemble mikrokanonik yang berkaitan dengan ruang fase ya, rapat ruang fase dan seterusnya, beserta beberapa contoh soal yang sudah kita berikan. Nah, sekarang kita coba akan masuk menjelaskan itu semua dalam kerangka teori ensemble. Kemarin yang kita jabarkan itu basisnya adalah teori ruang fase. Jadi penjelasan mengenai microscopic origin dari sistem statistik makroskopik yang ada, sistem makroskopik statistik yang menghubungkan sistem makroskopik yang ada itu berkaitan dengan konsep tentang ruang fase. Dari konsep ruang fase kemudian kita turunkan konsep tentang keadaan mikro. Lalu dari keadaan mikro ini bisa kita linkkan secara langsung dengan menggunakan entropi. Jadi kita linkkan ke besaran makroskopik ya melalui entropi. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan hal yang sama tetapi menggunakan bahasa ensemble. Jadi ensemble di sini kita langsung akan menggunakan konsep-konsep tentang keadaan mikro di dalam suatu permukaan energi yang kita bagi-bagi. Jadi contoh sekarang kita coba masuk ke ensemble mikrokanonik. Jadi kita tinjau permukaan energi sebagaimana di gambar ya. Jadi Anda lihat di gambar. Jadi permukaan energi itu kemudian saya bagi-bagi dalam bentuk N buah kopi identik ya. Jadi ada N buah ya. Nah, setiap bagian ini tentunya banyak sekali ya jumlahnya ya, karena di dalam keadaan permukaan energi itu terdapat banyak sekali jumlah keadaan mikro. Maka saya bisa membagi-bagi semacam ini. Dengan satu bagian ini saya sebut sebagai satu permukaan ruang fase kecil ya, delta sigma I. Nah, di sini kita akan meninjau bagaimana peluang untuk meletakkan kopi-kopi keadaan semacam ini dalam permukaan ruang fase semacam ini. Oke, sekarang kita tinjau N kopi identik suatu sistem yang tertutup. Catatan ini sistem yang tertutup ya. Karena dia sistem yang tertutup, maka kita bisa memandangnya bahwa jumlah keadaan mikro itu terletak pada permukaan energi, sebagaimana postulat yang kemarin kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi harus hati-hati, N kopi ini tidak sama dengan jumlah partikel ya. Jadi N kopi ini N-kopi sistem ya, sistem mikroskopik sistem. Jadi saya punya sekian sejumlah besar kopian ya, N-kopi sistem. Nah, kalau kita definisikan semacam ini, maka saya bisa mendapatkan nilai N itu N-kopi ya, N Latin ini untuk
membedakan N Latin dengan N jumlah partikel, N huruf besar biasa ya. Hati-hati, letter sama Latin beda ya. Jadi N ini sama dengan sigma I NI, sistem ya. NI itu adalah sistemnya. Kita bagi menjadi sistem yang kecil-kecil ya. Pada permukaan ruang fase, NI itu terdefinisi pada satu buah kopi sigma I ini ya. Jadi ada NI buah, kalau dikalikan ya, dijumlahkan semuanya. Jadi N itu, N Latin ini adalah jumlahan dari semua NI. Maka peluang untuk mendapatkan satu keadaan KI tadi, atau untuk mendapatkan KI ya, atau NI tadi, maka saya punya PI itu sama dengan NI dibagi dengan N. Ya, jumlah untuk mendapatkan keadaan ke NI, ke N1, ke N2, ke N3, seterusnya ya. Kalau saya ambil ke NI, maka itu sama dengan PI. Itu adalah NI dibagi dengan N. Yang mana ini PI ini, nanti kalau kita kaitkan dengan kemarin, pelajaran kemarin, PI itu adalah peluang untuk mendapatkan itu, ya, keadaan NI itu pada seluruh N itu. Maka ini bisa dalam bentuk rapat peluang, itu bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan ini. Rho D3NQ, D3NP kemarin ya, yang dibahas sebelumnya. Nah, hanya saja jumlah NI itu kan banyak ya. Nah, distribusi tertentu dari N1, N2, N dan seterusnya sampai NI ya, dari total N sistem ya, total N Latin sistem itu akan terkait dengan bagaimana meletakkan atau menyusun NI itu di dalam total N besar atau N Latin tadi. Jadi bagaimana kita meletakkan NI kopian itu pada permukaan energi itu. Maka itu kita akan memiliki semacam distribusi nanti. Contoh misalkan kalau saya punya N besar itu 5 jumlahnya ya. Saya punya 5 buah N ya. Kopian tadi yang saya bagi-bagi dalam ruang fase tadi ada 5 misalkan. Sementara saya ingin meletakkan 4 permukaan elemen saja. Jadi saya punya 4 wadah, saya punya 5 sebenarnya, tapi saya punya 5 wadah, yang masing-masing wadah itu konfigurasinya semacam ini, N1 sama dengan 2, N2 sama dengan 2, N3 sama dengan 1, N4 sama dengan 0, konfigurasinya. Jadi ada 5 buah, gambarnya dadu, ada 5 buah dadu, tapi saya ingin meletakkan 5 buah angka itu dalam 4 kolom, 4 kotak. Jadi semacam bagaimana banyaknya cara untuk melakukan itu gitu. Dengan catatan untuk kotak pertama itu isinya 2, untuk kotak kedua itu isinya 2, untuk kotak ketiga isinya 1, untuk kotak keempat isinya 0 sebenarnya. Maka ini contoh tabel ini adalah contoh labeling. Banyaknya cara untuk meletakkan labeling cara untuk meletakkan angka 1, 2, 3, 4, 5 tadi dalam 4 kotak ini. N1 itu harus ada 2, maka saya bisa 1, 2, bisa 1, 3, bisa 2, 5, dan seterusnya ya. Bisa 1, 4, bisa 1, 5, dan seterusnya ya. Banyak sekali ya. Kemudian N2 sama dengan 2. Sama ya, bisa 3, 4, 2, 5, dan seterusnya ya. Banyak sekali. Konfigurasinya tergantung 3, 4, 2, 5, 1, 4, 2, 1, dan seterusnya ya. N3 sama dengan 1, hanya ada satu angka, maka bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1, dan seterusnya. N4 sama dengan 0, maka oke, nggak ada ya. Sehingga dari banyaknya konfigurasi ini, kita bisa menghitung banyaknya peluang, banyaknya cara untuk meletakkan tadi konfigurasi itu. Itu ada beberapa, ada sekian banyak ya, yang kita lambangkan dengan WNI. Jadi W ya, W itu adalah total banyaknya cara untuk meletakkan tadi distribusi yang tertentu NI tadi. Ya, kalau saya punya NI sembarang NI kecil, maka banyaknya cara untuk meletakkan distribusi NI itu ternyata sebanding dengan n faktorial, jumlah total yang saya punya ya, n total ya, kopian tadi, jumlah kopiannya n sama dengan 5 dibagi dengan produk dari NI faktorial. Jadi kalau misalkan saya ingin memiliki katakanlah misalkan N besarnya 5 ya tadi, kemudian NI-nya itu katakanlah 4, maka 5 dibagi 5 faktorial dibagi 4 faktorial. Jadi nilainya semacam itu. Itu sama dengan ya 5 hasilnya ya. Karena 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau dibagi menjadi 5/1 sama dengan 5. Contoh aja ya. Jadi banyaknya cara meletakkan NI sistem pada distribusi itu adalah W dalam kurung NI itu sama dengan NI faktorial dibagi dengan produk I dari NI faktorial ya. Diprodukkan, kenapa? Karena bisa saja saya ingin meletakkan N1, N2, N3 maka ditotal produk. Dia tidak dia independen secara statistik ya. Konfigurasinya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi adalah banyaknya cara, maka peluang sekarang banyaknya adalah peluang untuk menemukan satu keadaan, katakanlah kalau saya punya kopi dari sistem yang saya buat semacam ini, maka peluang untuk mendapatkan satu keadaan ini, satu kotak itu, katakanlah adalah omega I, omega kecil ya, maka peluangnya akan sama dengan peluang untuk mendapatkan keadaan ke NI itu adalah omega I tadi, maka untuk NI konfigurasi, maka saya punya saya punya peluangnya adalah omega I pangkat NI, dipangkatkan ya, karena produk tadi ya. Peluang untuk mendapatkan NI buah konfigurasi ya omega I pangkat NI dipangkatkan. Ini sesungguhnya adalah produk tadi. Omega 1 kali omega 2 kali omega sampai omega ke I ya. Atau kalau diprodukkan ya omega I pangkat NI, kalau diprodukkan semua adalah omega I pangkat NI. Sehingga kalau saya hitung peluang totalnya, namanya W total NI, ya, peluang untuk mendapatkan distribusi NI tadi itu adalah N faktorial. Ini sama saja dengan persamaan yang tadi ya. Dengan ini banyaknya cara, itu berarti kan peluangnya kan banyaknya cara dikalikan dengan peluangnya. Gitu. Banyaknya cara dikalikan dengan peluangnya. Itu adalah peluang totalnya. Peluang untuk mendapatkan probabilitas atau probabilitas distribusi NI ya. Jadi NI faktorial ya, NI faktorial saya kalikan dengan NI faktorial dibagi dengan produk NI faktorial, saya kalikan dengan produk KI omega I pangkat NI tadi ya. Sehingga kalau saya tuliskan dalam bentuk semacam ini. Jadi asalnya dari sini, ini masih saya kalikan dengan produk omega I pangkat NI, itu maksud saya. Jadi kalau totalnya dikalikan dengan distribusinya ya, maka ketemunya ini, sama ini ya. Nah ini, di sini kemudian kita coba cari padanan di penyelesaiannya ini ya. Kalau kita ambil len-nya, kita ambil len omega totalnya. Ini persamaan di atas bisa kita turunkan dalam bentuk persamaan ini. Len N faktorial tambah sigma I NI len omega I min len NI faktorial. Ingat, karena kita bekerja pada N faktorial, N yang sangat besar, maka len N faktorial bisa kita aproksimasi dengan formula Stirling. Sehingga kita punya persamaan N len N besar ya, N len N minus N plus sigma I NI len omega I ini ya, persamaannya di bawah ini. Nah, distribusi peluang yang paling mungkin itu dipenuhi jika dan hanya jika derivasinya itu lenyap ya. Sehingga kalau saya ambil derivasinya D len W total itu sama dengan 0 harusnya ya. Maka persamaan ini dipenuhi jika sigma I minus sigma I len NI min len omega I DNI sama dengan 0. Nah, ini kita harus menyelesaikan ini ya sekarang ya. Oke. Nah, tadi kita di dalam penjabaran di awal tadi kita punya persamaan ini ya, persamaan N ini adalah constraint yang kita punya ya. Karena apa? N ini dibatasi dalam bentuk definisi yaitu N kopi itu haruslah sama dengan sigma I kali NI. Sigma I ke NI. Jumlahan dari konfigurasi NI ya ke I. Untuk I berjalan dari 1 sampai seterusnya. Maka untuk menyelesaikan ini, sementara ini ada constraint tadi, N itu sama dengan sigma I NI, maka penyelesaian ini harus dilakukan karena ada DNI sama dengan 0. Ini mau tidak mau harus melibatkan constraint. Nah, perkalian yang melibatkan constraint itu paling mudah kalau kita gunakan faktor pengali Lagrange. Ini metode Lagrange multiplier ya, metode pengali Lagrange. Anda bisa baca di skala matematik, silakan kalau mau belajar lebih detail. Jadi dari constraint ini N sama dengan sigma I NI, ini bisa kita ambil
pengali Lagrange semacam ini. Jadi lambda, saya perkenalkan suatu konstanta lambda, saya kalikan dengan dn itu sama dengan lambda sigma i dni sama dengan ini sama dengan 0. Jadi pengali Lagrange itu ada atau enggak itu enggak ngefek sebenarnya, karena dalam prakteknya ini ternyata kan enggak ngaruh kalau saya kalikan dengan lambda ya. Tetapi kan pengaruhnya nanti karena dia ada constraint, maka harus menggunakan pengali Lagrange untuk melibatkan perkalian ya, untuk menyelesaikan persamaan tadi ya. Sehingga lambda dn sama dengan lambda sigma i dni sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan, maka saya punya dni ini kita ganti dengan dni yang ada lambdanya ini ya, untuk biar tidak trivial sebenarnya. Ini masuk, kenapa harus pakai pengali Lagrange ya, biar nggak trivial hasilnya. Kalau trivial kan nggak ada apa-apanya, nggak bisa dicari implikasi fisiknya. Sehingga ini kalau saya masukkan ke persamaan dni untuk ini ya, lambda sigma i dni ini saya gantikan untuk menggantikan dni ini, maka saya ketemu persamaan yang di bawah ini. Jadi ln ni min ln omega i min lambda, sekarang ada pengali di sini ya, dni itu sama dengan 0. Atau ini kalau saya selesaikan lebih lanjut, saya punya ln ni itu sama dengan lambda plus ln omega i. Atau ni itu sama dengan omega i e pangkat lambda. Nah, lambda itu kan konstanta, maka ini pasti adalah konstanta. Jadi kesimpulannya adalah jumlah sistem pada permukaan tadi, elemen permukaan sigma i tadi, adalah sebanding dengan peluang untuk mendapatkan keadaan ke i, atau sebanding dengan probabilitas omega i. Ini sejalan atau konsisten dengan kemarin ya, postulat bahwa peluang untuk mendapatkan sistem pada permukaan ruang fase, peluang untuk mendapatkan keadaan mikro pada suatu ruang fase itu sebanding dengan luas permukaan ruang fase. Kemarin yang di penjabaran sebelumnya ya. Jadi Anda kalau lihat di slide atau kuliah sebelumnya nanti, ini ternyata membuktikan bahwa yang kemarin kita bahas itu betul kalau kita tinjau secara teori ensemble. Sehingga kalau kita hitung ulang, PI sama dengan NI per N, NI-nya kan ini tadi ya, konstanta tadi, NI sama dengan omega I E empat lambda ini, atau konstanta ini sama dengan PI itu sama dengan konstanta. Ketika tadi kan kita meninjau di H sama dengan E di permukaan energi. Di luarnya ya 0 berarti ya. Dan ini konsisten juga dengan kemarin penjabaran rapat ruang fase di kuliah sebelumnya, bahwa untuk ensemble mikrokanonik, rapat ruang fasenya sama dengan konstan untuk H atau Hamiltonian itu di antara E dan E plus delta E, atau di permukaan energi, dan selainnya itu 0. Jadi ini konsisten dengan penjabaran yang sebelumnya. Jadi teori ensemble ini mengukuhkan bahwa penjabaran yang kita turunkan kemarin itu adalah konsisten dengan menggunakan teori ensemble. Ini untuk ensemble mikrokanonik. Lalu kita bisa menggunakan rata ensemble untuk menghitung persamaan fisis ya. Kalau saya punya F sembarang, maka F ini bisa kita hitung dengan menggunakan rata. Jadi rata besaran fisis F itu sama dengan 1/H pangkat 3N integral D3NQ D3NP F, ya, fungsi F-nya dikalikan dengan rho rapat ruang fasenya. Ini kemarin sudah kita bahas. Dengan rapat ruang fase itu adalah sama dengan ini ya, rho 1/omega untuk H antara E dan E plus delta E, dan selainnya 0. Atau dengan kata lain, kalau kita kaitkan dengan entropi, maka kalau F ini kita ganti dengan entropi dengan definisi itu, maka sesungguhnya entropi itu tidak lain adalah rata ensemble ya. Jadi S itu sama dengan minus min K ln rho ya. Atau kita sebut sebagai entropi adalah rata ensemble dari rapat ruang fase logaritmiknya. Jadi ini juga konsisten dengan yang kemarin kita bahas di sebelumnya. Baik, lanjut aja maraton ya, karena kita kuliah tinggal 2 pertemuan ya, sekarang sama besok aja. Kalau tadi kita sudah membahas ensemble kanonik, maka sekarang mikrokanonik, maka sekarang kita masuk ke ensemble kanonik. Nah, mungkin kita coba 2 teknik ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik reservoir, bagaimana kita turunkan pada ensemble mikrokanonik kemarin ya. Kita perkenalkan suatu reservoir atau reservoir. Nah, bedanya kalau kemarin di mikrokanonik saya tinjau sistem yang terisolasi, tetapi saya bagi 2 sistem.
Jadi sistemnya terisolasi satu, tapi sistem itu saya bagi dua. Jadi ada sistem satu dan sistem dua. Ya. Tapi kalau ensemble kanonik itu beda. Ensemble kanonik sistemnya satu, reservoir besar ini, lalu di dalamnya ada sistem. Jadi sistemnya hanya satu. Dengan demikian ada kemungkinan keluar masuk energi. Kalau kemarin sistem terisolasi tidak mungkin ada keluar masuk energi. Ya. Jadi ini kita sebut sebagai closed system, sistem yang tertutup aja. Tapi reservoir dengan luar tidak ada keluar masuk energi, tidak ada keluar masuk jumlah partikel, tidak ada keluar masuk temperatur ya. Jadi ini yang dijaga nya tetap, suhunya tetap, tapi E-nya punya dua energi ya, E reservoir dan E system. Nah, total energinya adalah E reservoir plus E system. Ya. Kalau kita jumlah total ini, satu sistem besar ini, itu adalah ER plus ES. Nah, kalau kita bagi masing-masing dengan kalau masing-masing saya bagi dengan E, maka saya punya E per E itu sama dengan 1 ya. Terus ER per E ya ER per E, ES per E ya ES per E. Lalu saya hitung ES per E-nya, maka saya tinggal balik ya, karena melewati sama dengan, maka saya punya 1 min ER per E. Catatan bahwa ER per E ini maksimal 1, kalau ER sama dengan E. Hanya saja ER itu nilainya cukup besar, sehingga ER itu mungkin mendekati E, mungkin ya. Totalnya dia suatu ketika dia bisa mendekati E. Kalau dia cukup dekat dengan E, maka nilai 1 min ER per E ini pasti jauh lebih kecil daripada 1. Karena ER per E itu maksimal 1. Jadi ini jauh lebih kecil daripada 1. Ya. Jadi ES per E itu kecil sekali. Sementara ER per E besar sekali. Bedanya antara ES per E dan ER per E. Jika S itu adalah sistem yang tertutup, di sini ya tadi ya, saya sudah jelaskan tadi, maka peluang untuk mendapatkan sistem itu, keadaan sistem itu, kita akan sebanding dengan jumlah keadaan mikro yang sama dengan kemarin ya, postulat kemarin ya. Peluang untuk mendapatkan sistem itu akan sama dengan jumlah keadaan mikro di sini. Jadi analog dengan jumlah peluang pada jumlah keadaan mikro untuk sistem total tertutup ya, sama dengan sistem yang terisolasi. Untuk kalau kita ambil hanya satu representatif ini ya, kita anggap sebagai yang ke I. Prakteknya ini mungkin banyak, sistem S ini banyak ya prakteknya. Tapi kalau kita tinjau yang ke I, maka nanti simbolnya menjadi I, jadi PI ya. Sehingga kalau kita ingin menghitung PI itu sebanding dengan omega R, ER sebanding dengan omega yang total ini ya, ER ya. Atau sama dengan omega R E dikurangi dengan EI. Jadi E total ini sama. Jadi EI itu representasi dari sistem. Jadi kalau ER itu sama dengan E min ES, maka kalau ES itu sama dengan EI, maka diganti aja. Jadi ER itu sama dengan E min EI. Jadi ER di sini adalah E min EI fungsinya. Nah, untuk EI yang jauh lebih kecil daripada E, karena memenuhi ini tadi ya, memenuhi kesamaan ini, jadi ES per E itu jauh lebih kecil daripada 1, atau ES ganti dengan I, maka I itu lebih kecil atau jauh lebih kecil daripada E ya. Maka saya bisa mengekspansikan bentuk kesamaan 7.3 ini, omega R sebagai fungsi E min EI ini bisa kita ekspansikan dalam bentuk Dirac Taylor. Jadi kalen omega R E min EI itu sebanding dengan kalen omega R E, omega R sebagai fungsi E saja dikurangi D per DE kalen omega R E dikalikan dengan EI ditambah dan seterusnya ya, suku yang lebih tinggi. Ini Dirac Taylor ya. Gampang, jadi kalau Anda ingin menggunakan persamaan umum Dirac Taylor itu, kita apply di sini, kita terapkan di persamaan ini, ketemu persamaan ini ya. Jadi omega R E min EI-nya yang diekspansikan ya. Omega E min D per DE gitu ya. Omega E min I kali EI ya. Omega E kali EI ditambah nanti 1/2 faktorial D per D kuadrat per DE kuadrat dan seterusnya itu ya, EI kuadrat dan seterusnya ditambah dengan suku yang lebih tinggi gitu ya. Maka kita ambil yang suku pertama saja. Maka saya punya kalen omega RE minus D per DE kalen omega RE EI plus suku yang lain. Oke. Kalau kita pakai itu,
ya, maka saya ketemu persamaan di pertemuan sebelumnya D per do E K ln omega R itu sama dengan ds per dE. Turunan parsial entropi per energi ini, kalau di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan ensemble mikrokalorik itu, atau saya menjelaskan kemarin yang ruang fase itu untuk menghitung temperatur, ya, temperatur dari entropi itu relasinya kan seperti sama dengan ds per dE gitu. Nah, karena S itu adalah K ln omega, maka ds per dE itu sama dengan d K ln omega per dE, atau itu sesungguhnya adalah seperti. Nah, dari situ kita punya kaitan bahwa d K ln omega per dE itu adalah seperti. Maka persamaan ini bisa kita manipulasi lagi sehingga saya dapat bentuknya di bawah ini. Jadi omega R E min EI itu sebanding dengan omega E eksponensial. Nah, karena ini D per DE kan, D per DE dari K ln ini, K ln-nya saya ganti dengan seperti kan menjadi eksponensial minus EI per KT. Jadi persamaan diferensialnya menjadi lebih sederhana ya. Menjadi lebih sederhana. Jadi K ln omega R itu sama dengan K ln omega E dikurangi dengan seperti kan itu tadi kan. Nah, kalau ln-nya saya atau ln omega R sama dengan semuanya saya bagi dengan K. Jadi saya punya seper KT. Jadi ln omega R min seper KT, lalu ln omega R-nya saya jadikan eksponensial aja, jadikan biasa. Kalau saya kalikan dengan eksponensial, maka ln-nya itu menjadi 1 kan. Saya menjadi omega R saja, omega R E min EI sebanding dengan yang ln menjadi omega RE karena dieksponensialkan, yang tidak menjadi eksponensial tadi ya, eksponensial minus EI per KT. Jadilah ketemu persamaan yang di bawah ini ya. Ini persamaan yang di bawah ini menjadi pintu atau menjadi jembatan untuk menghitung peluang ya. Jumlah keadaan mikro dari reservoir tadi itu ternyata turun secara eksponensial sesuai dengan persamaan di atas ini ya. Nah, karena E itu konstan, maka omega RE itu juga konstan. Ya, total kan konstan, nggak boleh berubah. Kalau E sistem dengan E reservoir bisa berubah, tergantung pada keadaannya. Tapi E total itu adalah konstan. Dan peluang untuk mendapatkan keadaan ke I tadi, PI, itu sama dengan sebanding dengan eksponensial ini. Karena ini konstan, maka ini sebanding dengan ini. Nah, kalau kita bekerja dengan distribusi yang diskret ya, yang terhitung, yang diskret, yang bisa kita hitung 1, 2, 3, bisa kita bagi-bagi secara diskret, maka sigma I PI sama dengan 1 ini normalisasinya, maka peluang untuk mendapatkan keadaan ke I itu sama dengan eksponensial minus EI per KT dibagi dengan sigma I eksponensial I minus EI per KT. Jadi di bawah ini normalisasinya ini sama dengan 1 kalau di total dijumlahkan, kalau di ini ya, seluruh sistem ya. Sehingga PI itu sama dengan memenuhi persamaan di atas ini. Atau kalau kita menggunakan distribusi yang kontinu, maka nilai sigma I itu bisa kita ganti dengan integral ya. Jadi seper H pangkat 3N integral D pangkat 3N Q D pangkat 3NP. Jadi bentuknya menjadi persamaan yang di bawah ini. Kalau yang diskret itu peluang, maka yang kontinu itu rapat peluang. Jadi bedanya cuma itu ya, di atas sama di bawah itu sama sebenarnya. Yang membedakan hanyalah bentuk kalau di bawah ini, di atas ini jumlahan total, kalau di sini integral ya. Dari dua persamaan ini semua hal bisa dihitung, tergantung pada sistem, apakah sistemnya itu diskret atau kontinu. Paling gampang lihat sistemnya. Kalau diskret ya paling gampang dan diskret, karena eksponensial, jumlahan eksponensial kan gampang hitungnya. Proses perhitungan matematikanya lebih mudah. Oke. Nah, ternyata bentuk yang sama ini tadi kita menggunakan reservoir ya, teknik sistem terbuka dan tertutup, sistem yang tertutup tadi ya. Kita menggunakan penggambaran makroskopik. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan gambaran ensemble ya? Nah, sama dengan yang tadi teknik yang di ensemble mikrokalorik. Nah, untuk teknik ensemble kita bisa memulai dari N kopi buah. Saya punya N buah kopi tadi sama dengan yang tadi ya, dengan konfigurasi N in.
Jadi untuk setiap kopi itu katakanlah untuk yang ke Ni, maka saya bagi masing-masing, saya punya permukaan ke I, sigma I tadi ya, delta sigma I. Maka total N-nya itu sama dengan sigma I Ni. Dengan total peluangnya adalah PI itu sama dengan Ni per N. Oke, jadi constraint-nya yang pertama ini tadi. Yang kedua adalah ada tambahan constraint, bahwa total energi ratanya, sigma EI, itu sama dengan sigma I PI dikalikan dengan EI. Kalau di ensemble mikrokanonik tadi kan tidak ada rata. Karena apa? Ya peluang untuk mendapatkan sistem sebanding dengan permukaannya. Tapi kalau di sini, karena kita definisi tadi bath sama reservoir sama sistem tadi, maka peluangnya menjadi berubah bergantung pada distribusi EI-nya, kan itu. Maka peluang untuk rata total energinya itu adalah sigma I PI dikalikan dengan EI, sama aja sebenarnya, mirip-mirip. Cuma ini dikalikan dengan bobotnya ya. Maka kalau saya kalikan N kali dengan U, ya ini saya kalikan sama yang atas dengan yang di bawah, saya kalikan, saya punya sigma I Ni EI. Jadi ada dua constraint sekarang ya, ada N, ada juga NU ya. U itu adalah rata energi total. Maka dengan teknik yang sama, peluang untuk menemukan distribusi keadaan mikro ya sama dengan ini, N faktorial produk I omega I pangkat Ni tadi yang sudah kita jabarkan di ensemble mikrokanonik ya, dibagi dengan Ni faktorial. Ini kalau kita lenkan, maka ketemu persamaan ini, dan kita akan bekerja dengan faktorial, maka tadi harus menggunakan formula Stirling. Kalau kita sederhanakan ketemu ini, ya, sehingga nanti kalau kita ambil keadaan yang paling ekstrimum, itu jika dan hanya jika len omeganya itu maksimum, jika dan hanya jika turunannya itu 0 ya. Jadi D ln omega Ni itu sama dengan ini, itu harus sama dengan 0. Hanya saja Ni di sini, D Ni ini punya dua constraint, yang di sini dan yang di sini. Jadi N sama dengan sigma I Ni, dan N kali U sama dengan sigma Ni kali EI. Ini ada dua constraint yang berbeda, maka dalam penyelesaian persamaan ini itu akan melibatkan dua pengali Lagrange. Kalau tadi yang di mikrokanonik hanya satu pengali Lagrange karena hanya satu constraint, maka di sini akan ada dua pengali Lagrange. Yang pertama adalah lambda sigma I dni sama dengan 0, yang kedua adalah minus beta sigma I EI dni sama dengan 0. Ini pilihan aja ya. Nah, ini kalau kita masukkan dua persamaan untuk menggantikan dni ini, maka saya akan ketemu persamaan yang di bawahnya. Jadi sigma I ln Ni minus ln omega I minus lambda ditambah dengan beta EI dikalikan semuanya dengan dni itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita kalau kita selesaikan, maka saya punya ln Ni itu sama dengan lambda ditambah dengan ln omega I min beta EI, atau Ni sama dengan omega I eksponensial pangkat lambda E pangkat minus beta EI. Ya, ini ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung PI. PI adalah Ni dibagi dengan N. Sehingga, kalau persamaan di atas ini saya masukkan, maka saya ketemu dengan definisi. Jadi, yang persamaan yang di atas itu Ni-nya itu ini. Kemudian yang N besarnya itu adalah yang di sini, dengan sigma Ni. Ni-nya adalah ini tadi. Maka kalau saya masukkan, ketemulah persamaan ini. Jadi PI itu sama dengan eksponensial minus beta EI dibagi dengan eksponensial I sigma I eksponensial minus beta EI. Jadi ada tambahan ya, beta EI ya. Atau bentuk sigma I eksponensial minus beta EI ini kita sebut sebagai fungsi partisi. Kita definisikan Z ya. Maka PI itu sama dengan eksponensial minus beta I per Z nanti itu nilainya. Sehingga kita kaitkan dengan besaran-besaran termodinamik makroskopik, maka saya bisa ngitung S entropi dengan menggunakan persamaan ini. Karena Z itu sama dengan eksponensial minus beta EI, maka nanti kita bisa tulis dalam bentuk integral Z sama dengan 1/2 pangkat 3N integral D3NQ D3NP eksponensial minus beta H. Maka nanti dengan menggunakan definisi yang ada di entropi tadi, maka pada akhirnya kita ketemu rho ya, rapat
peluang untuk ensemble kanonik itu adalah eksponensial minus beta H dibagi dengan Z. Ya. Sehingga S-nya, kalau kita hitung entropinya, maka per H pangkat 3N, D3NQ, D3NP, dikalikan dengan rho-nya, rho kanonik, dikalikan dengan K beta kali H, itu adalah Hamiltonian, ditambah dengan K ln Z. Jadi intinya, yang pertama, alurnya, ini beda dengan yang mikrokanonik. Kalau yang makrokanonik, yang pertama, paling gampang adalah menghitung Z fungsi partisinya. Ya. Kalau fungsi partisinya sudah ketemu, maka entropinya bisa dihitung dari persamaan yang di bawah ini. Jadi nanti, silakan dielaborasi. Kalau ensemble mikrokanonik kemarin, ngitungnya itu dari, kalau yang pakai menggunakan teknik ruang fase itu, kita harus mendefinisikan volume ruang fase, kemudian rapat ruang fase, kemudian permukaan ruang fase, terus jumlah keadaan mikro, lalu baru ke entropi. Nah, kalau di ensemble kanonik, bedanya kita langsung to the point, langsung ke fungsi partisi. Jadi Z sama dengan sigma eksponensial pangkat minus beta EI. Beta EI ini bisa kita ganti dengan Hamiltonian. Jadi Hamiltonian langsung Z-nya, ketemu Z, maka ketemu entropinya S, sama dengan per H pangkat 3N, integral D3NQ, D3NP, rho K beta, ya, K beta H plus K ln Z. Atau nanti rho-nya bisa dihitung dari persamaan ini, jadi eksponensial beta H per Z. Jadi intinya kita bisa langsung menghitung ini. Atau kalau Anda tidak mau repot-repot ngitung entropi yang ribet, ini kan ada integral banyak ya, langsung aja dengan menggunakan U min TS. Ini sebenarnya U min TS ini bisa kita kaitkan dengan S ya, entropi ya. Tapi di sini ternyata kita bisa langsung menghitung U min TS sama dengan min KT ln Z, atau F, energi bebas Helmholtz ya, itu sama dengan min KT ln Z. Dari F ini bisa kita hitung S-nya, bisa kita hitung semua besaran termodinamikanya ya. Dari U min TS ini juga bisa kita hitung. Jadi artinya kita tidak harus menggunakan entropi sebagai penghubungnya. Kalau mikrokanonik adalah entropi, tapi di sini bisa menggunakan fungsi partisi Z ini untuk menghitung U min TS, energi total internalnya, energi internal min TS. Ya. Itu sama dengan min KT ln Z ini. Atau dengan menggunakan persamaan yang F ini. F sama dengan min KT ln Z. Jadi U min TS itu ya F itu sebenarnya, energi bebas Helmholtz. Ya. Dari nilai F ini, maka ketemu U min TS-nya ketemu ya. Sehingga bisa dihitung. Oke, contoh mungkin ya, contoh. Ini setelah contoh, nanti kuliahnya selesai ya. Jadi nggak usah sampai full. Kalau 2 jam full, nanti pulsanya lumayan. Oke, contoh. Saya punya gas ideal. Ya. Gas ideal, sistem yang tertutup. Jadi kalau nanti ada istilah, hitunglah besaran-besaran makroskopik yang berkaitan dengan N buah gas ideal untuk sistem yang terisolasi. Maka kalau ada istilah terisolasi, Anda harus menggunakan ensemble mikrokanonik. Tapi kalau di sini dikatakan bahwa sistemnya adalah sistem yang tertutup, jadi closed system, maka mau tidak mau Anda harus menggunakan ensemble kanonik. Jadi nanti dicermati soalnya ya, apakah sistemnya terisolasi, apakah sistemnya tertutup, atau apakah terbuka gitu. Nah, besok pagi kita coba membahas yang terbuka ya. Oke. Nah, untuk sistem yang tertutup, untuk closed system, maka untuk menghitung untuk mengetahui besaran-besaran makroskopik untuk gas ideal, kita perlu menghitung fungsi partisi. Nah, fungsi partisi kita perlu menghitung Hamiltonian dulu. Untuk gas ideal, saya punya Hamiltonian ini. Jadi H sama dengan sigma V dari 1 sampai 3N. Kalau ada N buah partikel, sementara P itu PX, PY, PZ jadi 3N, jadi 3 kali ya. Jadi I dari V dari 1 sampai 3N ya. PV kuadrat per 2N. Tidak ada potensial, karena ini partikel bebas, jadi hanya merupakan energi kinetik saja. Maka kalau kita hitung Z-nya, Z itu sama dengan per N faktorial H pangkat 3N dibagi dengan D pangkat 3NQ, D pangkat 3NP eksponensialnya. Nah, catatan, nanti ada N faktorial di bawah ini jumlah partikel difaktorialkan. Ada atau tidak, itu bergantung pada sistem. Apakah sistem itu terbedakan atau tidak. Kalau dia tak terbedakan,
Ya, kalau dia tak terbedakan, maka sama dengan 1 n faktorialnya. Tapi kalau dia terbedakan, maka n faktorial ya ada nilainya. Jadi harus dibagi dengan n faktorial. Jadi kalau dia tidak terbedakan, maka seper H pangkat 3N biasa, tapi kalau dia terbedakan, maka harus dibagi dengan N faktorial, seper N faktorial H pangkat 3N. Sehingga karena memenuhi itu, maka fungsi partisnya bisa kita tuliskan dalam bentuk semacam ini ya. Nah, ingat, ini per definisi dari tadi ya, ini dari fungsi partisi tadi. Nah, ini ya. Jadi Z sama dengan eksponensial minus beta I sigma kalau dalam bentuk kontinuum ya dalam bentuk semacam ini. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita kerjakan, maka eksponensial minus beta H itu adalah sigma. Jadi eksponensial minus beta sigma I dari 1 sampai 3N PI. Jumlahan ada integral ya, ada integral di dalamnya ada jumlahan, maka jumlahan itu bisa dikeluarkan dari integral secara matematis ya, tapi menjadi produk, jadi perkalian. Sigma tadi, sigma I dari 1 sampai 3N tadi yang di Hamiltonian ini, itu bisa dikeluarkan dari integral menjadi produk. Kenapa bisa dikeluarkan? Karena kan jumlahan satu per satu, integral, jadi satu integral. Ini misalkan ya, kalau I-nya tuh dari 1 sampai 3N, maka saya punya integral eksponensial beta E1. Nanti kan sigma ditambah integral beta E2, integral beta E3 dijumlah terus semuanya. Nah, kalau ada 3N buah, maka jumlahannya itu karena sama nilainya. Nah, karena sama ya, PI kuadrat sama-sama 1. Karena nilainya sama, maka dia bisa menjadi perkalian ya. Jumlahan bisa menjadi perkalian, dikeluarkan dari integral. Maka saya punya V dari 1 sampai 3N, produk ini perkalian, integral beta I sampai beta I ini. Nah, bentuk integral ini gampang. Kalau ini kan mirip integral Gaussian ya. Jadi nilainya nanti bisa kita pakai integral Gaussian atau integral fungsi gamma kemarin itu, maka itu akan nilainya sama dengan akar pi. Jadi integral fungsi Gaussian itu akar pi nilainya biasanya. Saya sampai hafal kalau sudah terbiasa ngitung. Sehingga kalau kita integralkan ini di integral beta I sampai beta I ini menjadi akar pi nanti ya. Tapi pangkatnya adalah pangkat 3N per 2 mestinya. Pangkat 3N ya, karena akar pi jadi 3N per 2. Sehingga ini kalau kita masukkan dengan asumsi tadi, kita definisikan variabel baru, maka ketemunya ada akar pi ya. Akar pi untuk satu integral semacam ini. Kalau ada 3N buah berarti menjadi akar 3N per 2. Jadi menjadi akar pi pangkat 3N atau 3N pi pangkat 3N per 2. Nah, ini kalau kita masukkan, nanti ketemunya persamaan ini. Jadi Z-nya ketemunya persamaan ini ya. Jadi Z sama dengan V pangkat N. Kalau tadi integralnya tidak ada 3N itu menjadi V ya. Kemudian yang di bawah itu menjadi akar pi pangkat 3N. Dengan menyesuaikan variabelnya, maka ketemu menjadi V pangkat N bagi N faktorial 2pi MKT per H kuadrat pangkat 3N per 2. Jadi betanya sudah diganti dengan per KT ya. Jadi catatan, tadi saya lupa, ini ada beta ini beta ini nanti nilainya terkait dengan seper KB ya. Kosata Boltzmann ya, seper KBT. Jadi nilai dari beta ini terkait dengan kosata Boltzmann. Ini nanti mungkin ada pembahasan tentang Gibbs teori ya. Saya kemungkinan kemarin kelupaan ya, belum memasukkan pembahasan tentang koreksi Gibbs ya. Jadi Z sama dengan V pangkat N per N faktorial 2pi MKT per H kuadrat pangkat 3N per 2. Nah, ini kalau kita definisikan lambda, jadi lambda itu sama dengan H kuadrat per 2pi MKT, maka nanti persamaan Z-nya ini menjadi lebih simpel penulisannya. Jadi Z sama dengan V pangkat N per N faktorial lambda pangkat 3N. Dari Z ini kita bisa ngitung F dari persamaan ini ya, yang di bawah ini. F itu adalah min KT ln Z, maka ini bisa kita hitung. Kalau F ini sudah kita hitung, maka semua besaran yang lain bisa kita hitung. Artinya semua besaran makroskopik bisa dihitung dengan lebih mudah. Oke, saya kira itu ya. Jadi
contoh untuk apa ensemble kanonik, Anda saya sarankan untuk belajar mengerjakan hal yang sama, tetapi untuk ensemble, tetapi untuk kasus osilator harmonis, ini mirip-mirip. Kalau ini kalau yang kita bahas di sini adalah partikel bebas, maka nanti kalau untuk osilator harmonis tinggal melihat Hamiltoniannya saja. Anda bisa menggunakan yang integral semacam ini atau mungkin menggunakan yang versi discrete-nya sama saja ya. Jadi tergantung pilihan Anda. Tetapi teknik yang sama bisa kita gunakan untuk menyelesaikan untuk kasus yang osilator harmonis. Itu mungkin nanti PR-nya nanti yang kedua tentang itu ya, tentang osilator harmonis untuk ensemble kanonik. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Untuk besok pagi saya akan mencoba menjelaskan tentang ensemble kanonik ya. Jadi silakan itu pertemuan terakhir. Jadi besok pagi cuma 1 jam. Jadi ujian UTS nanti itu maksimal hanya sampai kuliah terakhir besok itu. Jadi materinya hanya sampai itu. Jadi silakan dipelajari soal-soalnya, coba latihan soal gitu ya berkaitan dengan topik-topik itu. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.